Pemirsa, terlapor dugaan fitnah Presiden ke-7 Joko Widodo, Roy Suryo, mengajukan penundaan pemeriksaan di Mapolda Metro Jaya. Roy Suryo diwakili kuasa hukumnya Ahmad Kozinudin mengajukan penundaan karena kliennya sibuk menghadapi perayaan ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Penundaan pemeriksaan juga diajukan dua saksi kasus dugaan fitnah atas nama Sunarto dan Arif Nugroho. Polda Metro Jaya mengagendakan pemeriksaan para terlapor yaitu Roy Suryo, Rizal Fadila dan Kurnia Tri Royani dijadwalkan pemeriksaan pada Selasa 12 Agustus 2025. Selanjutnya Abraham Samad dan Rustam Effendi diperiksa pada Rabu 13 Agustus 2025. Nurdian Noviansyah Susilo serta Rismon Sianipar jadwalnya diperiksa pada Kamis 14 Agustus 2025. Jelang perayaan 17 Agustus klien kami telah menerima surat panggilan dan panggilan itu patut. Namun demikian kami diutus oleh klien kami untuk datang menyerahkan surat kepada Polda Metro Jaya sehubungan dengan panggilan-panggilan tersebut. Pertama, panggilan tersebut belum bisa dipenuhi klien kami karena klien kami pada jadwal-jadwal yang berkenaan yang saya sebutkan tadi ya, ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis yang menjelang 17 Agustus 2025 ini sudah teragendakan berbagai agenda jelang perayaan 17 Agustus 2025 Hari Kemerdekaan. Jadi dalam konteks untuk menghormati Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang puncaknya akan dirayakan di 17 Agustus 2025, klien kami sudah ada jadwal-jadwal yang sudah tersusun sehingga tidak bisa memenuhi panggilan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Ya pemirsa, bagaimana dengan tindak lanjut pemeriksaan polisi dan juga respons dari kubu Jokowi terhadap pengajuan dari Roy Suryo CS? Kami ajak Anda untuk diskusikan dengan dua narasumber yang sudah kami hadirkan di studio kesempatan kali ini. Ada kuasa hukum Roy Suryo yaitu Ahmad Kozinudin dan juga Wakil Ketua Umum Projo Freddy Damanik. Selamat malam Bapak-Bapak, apa kabar? Malam Bung Dani. Baik, sehat alhamdulillah. Oke, klien Anda kayaknya sibuk banget ya, sombong banget. Harus ditunda begitu ya? Super sibuk begitu. Lebih sibuk dari Presiden? Ya, tentunya dengan kesibukannya masing-masing, dalam kapasitasnya masing-masing, setiap warga negara punya hak untuk mengajukan permohonan penundaan penjadwalan kepada otoritas dalam hal ini penyidik. Sudah diajukan? Dan kami sudah ajukan. Diterima atau? Ya kami sudah diterima. Sudah diterima. Kan? Nah, bahkan jadi besok nggak ada pemeriksaan ya? Iya, bahkan penyidik kemudian secara kooperatif menghubungi sejumlah PIC kami. Karena kami ada banyak, kami bagi tim-tim untuk mengawal, ada Bu Kurnia sendiri, ada Arif Nugroho sendiri dan sebagainya. Tadi sudah dihubungi juga tentang rencana penjadwalan pasca 17 Agustus itu kapan begitu. Dan kami tentu harus rapat dulu dengan sejumlah tim yang memang kami harus tetapkan karena ada dua hal yang harus kami pastikan. Pertama, kesiapan klien itu sendiri, yang kedua kesiapan tim untuk bisa mendampingi agar juga panggilan nanti bisa kami penuhi sesuai dengan jadwal yang diinginkan oleh penyidik. Tapi ada hal lain yang sebenarnya kurang terpotret tadi. Secara formal kan kami mengajukan permohonan penundaan, tapi secara material kami juga tadi komentari tentang lambannya eksekusi terhadap Sylvester Matutina yang sudah inkrah keputusannya. Saya masih ingat 28 Juli yang lalu saya hadir di sini diskusi bersama Sylvester Matutina dan ujaran-ujaran ancaman itu masih muncul dari Sylvester Matutina. Karena itulah kami menindaklanjuti untuk melindungi klien kami. 31 Juli 2025 datang ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk mempertanyakan bagaimana mungkin ada putusan yang sudah 6 tahun divonis sejak 2019 tapi hingga hari ini tidak dijalankan. Dan kemudian kasus Silver kan beda dengan urusan klien Anda. Ya, beda, tetapi Sylvester adalah pihak yang selalu memburu klien kami agar tunduk, taat, dan patuh pada proses hukum, bahkan menyatakan 1000% tersangka, 1000% terdakwa, 1000% terpidana. Nyatanya dia malah yang justru. Dan bukannya dari teman, kita harus ya equal lah. Kalau dia mau mengatakan klien kami itu akan jadi tersangka. Dan terdakwa dan kemudian dipidana, hadapi dulu proses hukum dan taati sehingga dia dengan sukarela mengeksekusi dengan menyerahkan diri kepada kejaksaan. Kasihan nih, kejaksaan hari ini seperti ya dilempar kotoran oleh Sylvester Matutina. Seolah-olah negara kalah melawan Sylvester Matutina. Tumben sekarang Anda bela aparat penegak hukum, biasanya Anda tidak percaya pada mereka. Tidak dalam konteks membela atau tidak. Kalau ada sesuatu yang sudah harus dilaksanakan, seperti eksekusi, semua sepakat. Aturannya juga jelas, harus dilaksanakan. Mana mungkin kita kemudian menyatakan, oh aparat tidak boleh mengeksekusi. Karena itu kewenangannya dan tugasnya, kecuali dalam konteks ya penyelidikan penyidikan masih ada perbedaan pandangan mana yang benar mana yang salah. Ini sudah putusan dan putusan sudah diuji oleh juris Mahkamah Agung
Dan apakah putusan judik-judik Mahkamah Agung bisa dikesampingkan dengan tindakan-tindakan yang tidak sesuai? Jadi sebenarnya begitu? Anda ini meminta menunda pemeriksaan itu untuk buying time sambil bargainingnya dengan silver itu atau bagaimana? Tidak, dalam konteks secara administratif memang ada hal yang memang belum bisa dipenuhi dan karenanya kami mengajukan Urusan surat. internal. Ya, urusan berkaitan dengan kegiatan dari para saksi dan juga terlapor yang belum bisa memenuhi pada jadwal yang ditetapkan. Tetapi tidak semuanya loh. Bahkan klien kami, Abraham Samad, nanti akan hadir Rabu dalam kerangka untuk memenuhi panggilan diambil keterangannya sebagai saksi terlapor. Sesuai jadwal? Iya, sesuai jadwal. Artinya tidak semuanya kemudian menganggap ini bagian dari buying time. Yang kedua, ini kan hak. Sebagaimana Saudara Joko Widodo pernah mengambil hak ini untuk tidak datang dan bahkan minta penyidik datang ke Solo untuk diperiksa di Solo dengan alasan tidak bisa keluar kota, dengan alasan sakit. Pada saat yang sama penyidik Joko Widodo ini justru hadir di Kongres Partai Solidaritas Indonesia dan hadir di reuni di luar kota ini. Jadi di Roy Suryo Yogyakarta. akan ada di mana nanti? Jakarta atau di Jogja kira-kira 1 minggu ke depan? Oh, banyak ya, agendanya ada yang di Jogja, ada yang di Jakarta, tapi kami tidak tahu detailnya yang jelas pada Tapi nggak waktu minta penyidik datang ke Jogja kan? Oh, bisa saja nanti kalau memang agendanya begitu kita mau uji. Bahkan respons yang diperminta sekali-kali penyidik akan diminta datang ke Bali G sana di Sumatera Utara agar ada asas persamaan di muka hukum gitu. Oke, Bang Freddy, komentar Anda dulu. Ya, pertama memang tadi Bung Ahmad udah menyampaikan bahwa komunikasi tentang jadwal pemeriksaan itu mau jadwal ulang dengan alasan-alasan yang disampaikan, alasan sakit misalnya, alasan kesibukan, waktu yang tidak tepat dan alasan-alasan lainnya memang itu kerjaan advokat lah, itu biasa dilakukan. Apakah itu juga bagian dari strategi, bahasanya tadi Bung buying time, itu biasa aja. Sah-sah saja ya? Sah-sah saja. Mekanismenya juga sebetulnya memberikan itu. Karena memang ada panggilan 1, ada panggilan 2, dan seterusnya. Jadi itu sebetulnya di dalam proses penyidikan, panggil-memanggil, atur jadwal ulang, itu biasa aja sebetulnya. Hanya kan begini, nanti kan penyidik yang akan menilai itu, alasan yang wajar, kan begitu ya, sepanjang pengacaranya ataupun yang dipanggil, saksi yang dipanggil bisa memberikan alasan yang wajar, maka akan dijadwal ulang, maka akan dikomunikasikan kembali, itu nggak ada masalah. Penyidik pasti punya kriteria wajar atau tidak kan? Yes. Tapi dari analisa Anda, asumsi wajar atau tidak yang disampaikan oleh pengacara Roy Suryo tadi itu apa? Itu yang bisa diterima tidak? Itu yang saya bilang tadi ya. Apakah itu buying time? Biasa saja. Itu strategi, itu biasa saja. Hanya kan memang misalnya tadi argumennya selesai 17-an kemerdekaan. Nah, saya rasa bukan saya saja, penyidik juga menurut saya ini alasan subjektif saya sekali lagi ya, subjektif saya, menurut saya itu ya nggak wajar. Kenapa kalau nggak wajar? Alasan seperti itu. Kenapa? Misalnya, ya itu kan masih terlalu lama. Itu yang pertama. Yang kedua, ya kita kan bisa lihat. Ya, teman-teman ini kan sangat aktif. Aktif ya, apa? Roy Suryo dan teman-teman ini sangat aktif di publik segala macam. Ya, mudah-mudahan saja mereka itu bisa tahan berpuasa nanti nih, tidak tampil di publik lagi. Tapi ketika tampil di publik ini kan akan menjadi masalah. Tetapi saya ya yakin nggak apa-apa, kliennya bisa tahan, pengacaranya kan yang tampil. Saya yakin lah mereka ini juga punya punya cara, punya strategi untuk menghadapi yang seperti itu. Makanya saya bilang, saya juga sebagai advokat melakukan hal yang seperti itu bagi saya biasa saja sebetulnya. Tapi kembali ke penyidik menilai itu, kewajaran itu saja. Begitu. Jadi bagi kami katakanlah pendukung Jokowi, ya sampai sejauh ini, per hari ini, menurut kami, ya kami belum bisa mengatakan bahwa misalnya katakan pengecut atau cemen atau apa, belum bisa mengatakan itu, kecuali nanti nih tidak datang betul. Nah, tidak datang yang kedua, yang ketiga dan seterusnya. Nah, meski itu hak, ya. Itu kan hak setiap warga negara kan? Ya, untuk menyampaikan alasan, ya itu hak. Tapi bukankah sebenarnya momentum 17-an itu adalah sah-sah saja, momentumnya selalu pas. Meski misalnya Mas Roy Suryo dan teman-teman itu
tidak ada kegiatan di rumah saja kan nggak mungkin juga Roy Suryo panjat pinang tuh atau makan kerupuk gitu kan. Tapi kan itu hak warga negara juga. Ya hak warga negara kan mengikuti upacara itu, tapi kan nggak upacara ini 21 hari ini kan nggak upacara gitu loh. Tetapi ya itu tadi, itu kembali ke penilaian penyidik. Ya, sebentar. Wajar nggak Apa sih itu? yang sedang Anda rencanakan bersama teman-teman dalam kurun waktu 1 minggu ke depan? Tidak sedang kami rencanakan, tetapi klien kami sudah ada agenda dan ini berkaitan dengan satu perayaan yang sifatnya sakral bagi negara kita dan kami tidak bisa menghalangi. Mereka bertanya kepada kami, bagaimana Pak, di jadwal sudah ditetapkan oleh penyidik, kami ada agenda lain, ini juga ada rangkaiannya dengan peristiwa kemerdekaan. Ya sudah, kita akan komunikasikan. Terus bagaimana Pak kalau kami ada agenda yang sifatnya penyampaian pendapat di muka publik, tapi waktunya berbeda dengan penyidik. Nggak apa-apa, seperti malam ini, Roy Suryo, Kurnia itu akan hadir di dalam sebuah acara program TV nasional dan mereka meminta izin kepada kami. Ya kami izinkan. Karena waktu hari ini memang ada waktu, bukan pada waktu yang mereka dipanggil begitu loh. Jadi tidak bisa juga kemudian dikaitkan kalau kemudian dipanggil tidak hadir di hari yang ditetapkan, kemudian di waktu yang lain bisa tampil itu sebagai sebuah pengingkaran terhadap panggilan. Bukan Karena persoalannya pada hari yang sudah ditetapkan itulah kegiatan itu ada begitu loh. Kalau hari yang lain dan memang bisa diundang oleh media, ya kita sebagai warga negara yang baik diundang, kan kewajiban orang diundang itu kan menghadiri. Idza da'aka fa'ajibhu, apabila mengundangmu maka penuhilah. Itu kan bagian dari komitmen diundang agama. media sama diundang penyidik beda urusannya. Nah karena itulah, karena kalau diundang media itu adalah bagian dari hak berpendapat. Sebenarnya penyidik ini kan kaitannya dengan penyelidikan, bahkan ditingkatkan penyidikan. Kewajiban loh datang. Kalau diundang media hak untuk datang atau tidak datang. Bagi tapi orang, penyidik kewajiban loh, bagi Bang. orang yang sedang berhadapan hukum juga punya hak untuk membela diri. Di antaranya haknya adalah kalau memang pada waktu yang ditetapkan ada kegiatan lainnya boleh mengajukan penundaan dan biasa itu reschedule. Tetapi yang menjadi soal adalah untuk yang hal seperti ini masih terus ya seumpama dipersoalkan hanya melakukan penjadwalan ulang karena perayaan 17 Agustus, tapi sampai hari ini Sylvester Matutina nggak dieksekusi. Kok itu balik sudah ke Silver terpidana. lagi? Karena dia Kan beda adalah urusan. bagian pendukung saudara Joko Widodo yang selalu menuntut klien kami tersangka, terpidana dan pasti akan masuk penjara. Pada saat yang bersamaan kubu saudara Joko Widodo itu tidak mentaati hukum. Dan ini pasti ya, ini akan mencederai marwah hukum, bahkan ini mendelegitimasi institusi-institusi Jangan-jangan ini negara. bagian dari strategi Anda ketika kemudian Silver tidak masuk juga, Anda akan jadikan itu sebagai bagian dari tameng Anda bahwa nggak mungkin klien kami bisa masuk, orang dia saja nggak masuk. Tafsir dari strategi bagi seorang advokat itu biasa, tapi yang tidak boleh adalah seorang advokat mengomentari ya kinerja sejawat advokat itu melanggar kode etik. Beliau Kayak maksudnya? Saya tidak bisa sebut nama, tapi yang jelas kita menghormati siapapun yang sedang menjalankan kode etik profesi sebagai advokat. Dan kalau kita bicara representasi saudara Joko Widodo dalam konteks hukum adalah advokatnya yang mendapat surat kuasa. Walaupun orang itu mendukung Jokowi hidup mati, ya pecah gesang dari Pak Jokowi, tetap saja di muka hukum tidak punya kepentingan, tidak punya ya alas hukum, tidak punya kewenangan bertindak untuk dan atas nama kepentingan saudara Joko Widodo. Ya, sekarang... Nah, hari ini saya ingin tegaskan bahwa inilah keadaan hukum di negara kita, di mana ketika ada anak bangsa yang berusaha mengajukan kritik kepada kinerja aparat, itu dianggap tidak percaya. Mengajukan kritik terhadap ijazah presiden yang 2 periode, itu dianggap kebencian, bahkan dianggap fitnah dan pencemaran. Pada saat yang sama sampai hari ini, belum ada satupun putusan yang berkekuatan hukum tetap. Jangankan putusan berkekuatan tetap, putusan tingkat pertama pun belum ada yang menyatakan ijazah saudara Jokowi asli, atau setidaknya dalam pertimbangan yang menyatakan bahwa saudara Joko Widodo berijazah asli. Ya, saya kesampingkan dulu urusan Barreskrim, ini urusan Polda dulu. Kalau saya sampai lupa mau nanya apa. Kalau misalnya sebelumnya Anda selalu bicara tentang gentle dong, datang dong. Kenapa tidak Anda buktikan klien Anda gentle, datang sesuai dengan tanggal Roy Suryo pemeriksaan? sudah pernah datang gentle dan memenuhi. Kurnia Teori juga sudah pernah, Rismon Sianipa dan yang lainnya juga pernah. Dan kami melihat presiden saudara Joko Widodo pernah tidak memenuhi panggilan. Dan kami ingin menguji apakah kalau kami menggunakan hak yang sama nanti akan ditafsirkan berbeda. Kalau ternyata ditafsirkan sama, ya sudah berarti equality before the law. Tapi kalau ternyata kami dipersoalkan, oh memang hukum ini hanya untuk saudara Joko Widodo. Hak-hak hukum yang diatur dalam KUHP kalau dipergunakan oleh klien kami dipersoalkan, sementara kalau digunakan oleh saudara Joko Widodo, penyidik begitu melayani dengan baik, bahkan datang ke Solo hanya untuk memfollow up daripada permintaan saudara Joko Widodo karena dia ada uzur tidak bisa hadir saat diperiksa di Berarti Polda strategi ini ada strategi menguji aparat penegak hukum, begitu? Tidak, itu kan tafsiran kami terkait kondisi faktual. Kalau terkait strategi, setiap advokat tidak akan pernah menyampaikan Sebentar, strateginya. Pak Freddy, silakan komentarnya. Ya, tadi Bu Ahmad sudah mengatakan mereka sudah berkomunikasi dengan penyidik. Saya rasa itu bagus, baik.
Dan tadi Pak Jokowi disampaikan, Pak Jokowi itu tidak pernah menghindari. Logikanya juga nggak make sense. Pak Jokowi itu pelapor, ya. Kemudian ketika dia dipanggil pada tingkat penyidikan, ya dia komunikasikan, ya bisa tidak. Kebetulan ada jadwal pemeriksaan saksi yang lain banyak di Solo, tinggal disatukan. Menurut saya tidak ada hal yang spesial di situ. Sekali lagi saya katakan bahwa biasa bagi seorang advokat, ya bahkan bagi seorang saksi untuk mengkomunikasikan penjadwalan ulang itu biasa. Jadi tidak ada hal yang aneh di situ. Ya kemudian silahkan saja teman-teman ini Roy Suryo dan Bung Ahmad menyampaikan ya narasi bahwa equality before, memang hukum harus equality before the law. Saya sepakat ya. Silahkan diuji. Kalau mau penyidiknya diuji, mau nanti Rismon, saya udah beberapa kali katakan bahwa mau Rismon mengajukan misalnya pemeriksaan di Balige apa di mana, Roy misalnya di Jogja. Menurut saya ya sepanjang itu di KUHP diatur, sepanjang alasan itu wajar bisa diterima oleh penyidik, maka itu diperbolehkan ya. Tetapi ya ini kewajiban hukum yang diatur oleh undang-undang, diatur KUHP juga. Namanya kewajiban hukum harus dipenuhi. Masalah itu penjadwalan ulang, pengaturan itu teknis. Itu teknis. Itu biasa saja. Bisa dibicarakan. Itu bisa dibicarakan. Tapi sekali lagi bahwa penyidik yang akan melihat, ya saya tadi katakan, misalnya contoh hal-hal yang tidak wajar, misalnya 21 hari, ya, kemudian dengan alasan kemerdekaan. Kenapa tidak wajar 21 hari? 21 hari dengan alasan kemerdekaan, misal contoh. Mungkin Mas Suryo jadwalnya padat kemudian, dari RT, RW. Kemudian misalnya nanti, ya tadi Bung Ahmad udah sampaikan, ya, nanti penyidik yang akan menilai. Itu biasa, kita diskusi sama penyidik. Wah, ternyata dia ada di situ, ternyata dia ada di situ, ternyata itu kan akan memberikan kesan kepada penyidik, oh ternyata mereka di sana bisa. Itu juga hal yang biasa penilaian subjektif penyidik seperti itu. Sehingga ya prosedur akan dijalankan. Ini juga prosedur pemanggilan 1, pemanggilan 2, upaya paksa. Itu juga bagian prosedur. Itu KUHP artinya juga ketika biasa aja. Ada pendapat mengatakan ini tidak adil, tidak fair, harusnya menunggu sampai upaya pemanggilan terakhir dong. Ketika memang sudah dilalui semua, harus ada upaya paksa. Kecuali belum sampai ketiga ada pemaksaan tapi itu. kalau ketika misalnya hari ini mereka berkirim surat, kemudian besok misalnya nongol di TV atau 2 kali nongol di TV, kemudian langsung dicekok di TV itu atau di mana, itu juga menurut saya berlebihan. Karena saya juga advokat. Dan tidak mungkin menurut Anda aparat melakukan itu. Tidak mungkin aparat melakukan itu. Gitu loh. Harus memang equality before the law. Sepakat saya untuk itu. Nah, silakan penyidik yang menilai kewajaran itu. Ya, kita hormatilah penyidik. Tapi soal ini untung ruginya, siapa yang paling untung, siapa yang rugi ketika ada penundaan pemeriksaan? Gini, sekali lagi, setiap pembela atau advokat itu mempunyai strategi masing-masing. Ya, di dalam penyelidikan, ya ini udah di media semuanya. Ya, Roy Suryo dan kawan-kawan hanya datang, hanya memberikan keterangan singkat, kemudian di luar membangun narasi bahwa panggilannya begini-begini. Panggilannya kita tidak paham begini-begini. Itu hak mereka. Toh penyidik juga tidak pernah mempermasalahkan itu. Kita juga tidak pernah mempermasalahkan itu. Sekali lagi karena memang itu hak mereka. Mereka mau jawab apa. Sama juga halnya ini dalam proses penyidikan. Ya ketika mereka dipanggil sesuai prosedur, ya 1, 2, kemudian nanti mereka mau menyampaikan apa, itu juga hak mereka. Tetapi bahwa ya pengalaman saya proses penyidikan adalah ya itu juga termasuk ya proses pembelaan kita. Maksudnya pembelaan si saksi, ya apa sebetulnya yang dia ketahui. Ini kan mereka nih mengatakan contoh nih bahwa ijazah Pak Jokowi palsu dengan alasan ini. Nah, artinya kalau mereka, logika saya kan, kalau mereka diperiksa sebagai saksi akan menyampaikan itu di penyidikan, kan begitu. Nah, artinya
bahwa keterangan mereka itu, argumen mereka itu itulah pembelaan mereka. Ya. Nah, Sampaikan itu di depan penyidik. sampaikan depan penyidik. Nah, itulah nanti akan terus di dalam sampai ke proses persidangan. Ya. Nah, dikuatkan oleh bukti-bukti, dikuatkan oleh ahli kalau ada kan begitu. Saksi-saksi lain. Ya. Jadi memang prosesnya itu standar saja Ya. seperti itu. Oke, menurut saya kalau mereka hadir menguntungkan mereka. Menurut Oke, saya ini. iya. Ya. Tapi ternyata itu dianggap tidak menguntungkan karena lebih menguntungkan untuk kemudian membeli waktu yang lebih panjang Kami begitu. tidak pernah memberikan pertimbangan untung rugi dalam konteks mengambil kebijakan memenuhi apa yang menjadi atensi klien kami untuk mengajukan proses penjadwalan ulang. Dan tafsiran tentang apakah penjadwalan itu secara subjektif oleh penyidik bisa diterima atau tidak, kami husnudzon. Karena ada komunikasi dari penyidik yang meminta kapan kami jadwal bisa sehingga penyidik bisa memeriksa kami. Itu adalah tafsiran yang menurut kami penyidik pun bisa menerima apa yang menjadi pertimbangan dan alasan hukum bagi klien kami untuk tidak memenuhi undangan di jadwal yang sudah ditentukan. Namun demikian persoalan yang sedang dihadapi ini kan bukan ansih soal orang diperiksa tentang apa yang dia ketahui, dia lihat, dia alami sendiri tentang suatu peristiwa. Tetapi ada semacam teror publik yang hendak dibangun dengan menarik siapapun pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyampaian pendapat di Solo dan Siapa Yogyakarta. yang mau bangun teror publik ini? Ya, dalam hal ini penyidik melalui pemanggilan sejumlah orang-orang. Kan tugas penyidik untuk Ya, meminta keterangan. Dari sisi kewenangan iya, tetapi dari sisi pilihan siapa yang akan dipanggil itu tentu sangat subjektif dan itu bisa kita tafsirkan. Dan kami berpendapat tentang itu. Misalnya ada suatu kasus pencurian ayam di pasar. Ada orang jualan cabai begitu. Orang jualan cabai ikut diperiksa padahal walaupun dia di pasar dia tidak ada kaitannya dengan pencurian ayam tadi. Nah, Ya. itu Sebentar, kan maksudnya Anda lebih tahu strategi penyidik untuk mengumpulkan informasi dibanding tidak, penyidik kami itu sendiri? menafsirkan apa yang dilakukan oleh klien kami tidak masuk kategori beberapa di antaranya saksi yang harus dihadirkan. Tetapi ketika ini dihadirkan, apalagi tadinya hanya 5 naik menjadi 12 terlapor, yang 5 sebelumnya sudah diakui oleh kuasa hukum Jokowi dengan sejumlah inisial. Begitu dikonfirmasi kepada saudara Joko Widodo tidak mau tanggung jawab, tidak sebut nama. Bahkan 12 orang pun tidak ada satu pun disebut oleh Jokowi. Kami kan bertanya-tanya apa kewenangan penyidik yang menerima laporan delik aduan yang itu kewenangan menuntutnya sangat subjektif, tergantung korban. Karena apa? Hanya korban yang tahu siapa yang mencemparkan dirinya, siapa yang merendahkan dirinya. Ya. Tidak bisa kemudian penyidik rasa-rasa seolah-olah dia menjadi saudara Joko Widodo selaku korban lalu menetapkan Abraham Samad, Anda yang kemudian dianggap sebagai terlapor dalam konteks pencemaran ini. Roy Suryo, Anda yang kemudian menjadi terlapor dalam konteks ini. Kemudian Kurnia Trioni, Anda yang menjadi terlapor. Nggak bisa begitu. Karena saya Disampaikan nggak ke pertanyakan. penyidik semua keberatan Anda itu? Kami belum punya kesempatan untuk menyampaikan langsung. Ya, tapi karena tidak ketemu kan? bukan dalam konteks ya. Pengumuman itu kan baru diumumkan kepada kami. Iya. Dan itu pun hanya tembusan. Tapi yang kami tafsirkan adalah kenyataan bahwa ada wawancara media kepada saudara Joko Widodo ketika ditanya siapa yang dilaporkan tidak menjawab, hanya melaporkan peristiwa. Itu yang kami curiga. Kalau ya itu deliknya delik umum, peristiwa yang dilaporkan misalkan ada pencurian. Pencurian siapa? Nah, tolong Pak penyidik cari, kami tidak tahu. Gak apa-apa. Pembunuhan siapa? Kami juga tidak tahu. Tolong cari gitu. Ini orangnya lari misalnya gitu. Ini kan pencemaran dan dia sudah tegas menyatakan saya merasa direndahkan serendah-rendahnya, saya merasa dihinakan seidahnya, menuduh ijazah saya palsu. Sebut wonge kuwi sopo gitu. Ya, itu Orang orangnya. itu siapa? Limitatif. Dengan dasar itulah penyidik dan jaksa penuntut umum punya kewenangan menuntut. Kenapa? Delik aduan itu kewenangan menuntutnya bukan ada pada negara, tapi pada korban. Ketika korban melepaskan, hilang. Tetapi kalau korban tidak melepaskan sampai vonis seperti Sylvester Matutina, nggak bisa dengan dalih sudah berdamai Sylvester Matutina mau jalan-jalan terus. Karena apa? Itu sudah vonis, sudah inkrah. Iya, Gitu. Pak Jokowi itu harus menyampaikan ke penyidik atau di depan publik? Harusnya yang awal kepada penyidik. Dan yang kedua sebagai bentuk transparansi dan kejujuran juga sampaikan kepada publik. Ya, tidak harus sampai kedua dong ya. Yang pertama sudah cukup Yang kan? pertama tidak dilakukan dan itu dikonfirmasi oleh Bagaimana Humas. Anda tahu itu tidak dilakukan? Nah, Kabid Humas Polda Metro Jaya menjelaskan ya bahwa saudara IRH CW ini hanya melaporkan peristiwa 26 Maret di sekitar Karet ya yang ada di Jakarta Selatan tentang sejumlah video, ada 24 video. Tidak juga disebutkan dia mengadukan sejumlah nama. Karena itu kan kembali kepada saudara Joko Widodo. Ayo dong sebut saja nama biar gak gaduh kita. Biar saya bisa batasi kepada klien-klien kami. Oh, Anda yang kasusnya pencemaran. Oh, Anda memang tidak dilaporkan Jokowi, tapi Anda dilaporkan penghasutan. Yang melaporin Anda Lecumanan, yang melaporkan adalah Andi Kurniawan, yang melaporkan adalah Maret Sueken, ya Samuel Sueken. Jadi jelas gitu. Bang Freddy, gimana? Ya, saya rasa di publik pengacaranya sudah menyebut Nama-nama. inisial paling setidaknya kan begitu. Pak Jokowi dengan pengacaranya ini adalah bagian yang tidak terpisahkan. Artinya apa yang disampaikan pengacara tentu sepengetahuan kliennya yaitu Pak Jokowi begitu kan? Bicara teknis hukum tentu pengacaranya. Nah,
Pak Jokowi betul, dia dapat video, ada peristiwa yang dia lihat di video, kemudian dia laporkan. Nah, dia kan juga zaman sekarang ini misalnya, ya ini kan banyak AI segala macam. Nah, ini kan perlu diselidiki. Betul, ini asli atau fake? Ini asli atau fake. Ternyata setelah diperiksa oleh penyelidik dan itu pengacaranya mengkonfirmasi bahwa ada laporan yang di video itu inisial artinya kan begitu. atas sepengetahuan kliennya yaitu Pak Jokowi. Sudah pasti Jadi itu. tidak harus mulutnya Pak Jokowi langsung yang menyampaikan, tapi bisa lewat kuasa hukumnya, begitu kan? Betul. Nah, terkonfirmasi soal itu. Terkonfirmasi itu banyak di media itu banyak. Tapi yang Anda masalahkan tadi kan bukan seperti itu. Karena kalau persoalan perdata boleh seorang pengacara bertindak untuk dan atas nama kliennya menyebut satu urusan terkait masalah perdata. Dia bisa mewakili. Tapi dalam konteks pidana dia tidak bisa mewakili, dia hanya bisa mendampingi. Dia tidak bisa sebut nama kecuali kliennya menyebutkan. Dia tidak bisa sebut inisial kalau kliennya tidak mengarah ke situ. Oke lah, katakanlah sebelumnya diduga itu AE dan sebagainya. Sekarang sudah muncul 12 nama. Dikonfirmasi 12 nama ini siapa sih orangnya. Tapi kan soal penyebutan nama itu kan tidak harus di depan media, harusnya di depan penyidik kan. Dan di depan penyidik kan biasanya selalu dikonfirmasi melalui konferensi pers. Penyidik pun menyatakan tidak pernah melaporkan nama, hanya dilaporkan peristiwa. Disinilah yang saya sebut Jokowi itu pengecut. Di situ begitu loh. Ini keluar lagi kata pengecut ini. Bagaimana Bung Freddy? Mau laporin orang nggak terbuka, begitu sekarang rame uang badanan. Saya mau lagi satu hal ya. Statement dari Jokowi itu tidak bisa kita pahami apa yang dia sampaikan. Kadang-kadang apa yang disampaikan oleh saudara Jokowi itu sudah, tapi belum. Nah begitu. Silakan. Jadi begini, ya. Ini kan LP ini udah jadi satu. Sudah dari laporan Pak Jokowi dan laporan aku lupa 3 apa 4 lain kan begitu. Ini sudah jadi satu dalam proses penyidikan. Nah, memang ya saya sendiri yang diperiksa sebagai saksi, memang saya juga tidak tahu. Tidak tahu? Tidak tahu misalnya yang dari 12 nama itu mana. Ya, karena ini udah satu, tapi waktu dalam proses penyelidikan memang saya masih LP-nya Pak Jokowi. Iya. Ya, setelah ini digabungin memang nongol 12 nama itu. Saya tanya ke penyidik, itu hasil perkembangan penyelidikan, Bang. Ya, proses penyelidikan, maka dari 4 LP ini maka itulah keluar nama-nama itu. Itu informasi Anda dapat dari mana? Pada saat Anda diperiksa? Pada saat saya diperiksa. Sekalian nanya gitu ya, ada 12 nama itu, betul, hasil pengembangan dari penyelidikan. Penyelidikan, kemudian saya ditanyain itu satu-satu nama itu. Termasuk ada Roy Suryo dan teman-teman. Semua. 12 nama itu saya ditanyain satu-satu. Yang saya tahu, saya kenal, saya sebutkan. Yang ada hubungannya dengan saya dalam kasus ini saya sebutkan. Yang tidak, saya tidak. Misalnya Abraham Samad. Saya tidak tahu dan memang tidak pernah melihat videonya, saya bilang. Freddy, menurut Anda kenapa penyidik menanyakan itu, ke-12 nama itu kepada Anda? Ya, ini sudah disatukan ini perkara. Apakah menurut Anda itu adalah salah satu strategi penyidik untuk menggali informasi dan mengonfirmasi? Atau apa? Sudah, kan begini, kehadiran saya sebagai saksi di situ tentu yang dianggap mengalami langsung lah ya. Nah, tetapi mereka ternyata di dalam proses penyidikan itu, ya mereka juga masih dengan barang bukti yang mereka punya, mereka masih umum. Nah, jadi dikonfirmasi ke saya, dapatlah, kemudian dirunut, barulah, oh ternyata yang ini ya Pak Freddy. Jadi mulai dari umum, baru kemudian mengerucut. Maka cuman ada beberapa nama yang saya pernah di dalam satu frame, yang saya alami langsung, itulah yang saya jelaskan. Yang nggak pernah, yang nggak saya tahu, saya tidak jelaskan. Begitu. Bukan mungkin, pasti ada saksi-saksi lain yang mengkonfirmasi itu, yang menyatakan keterlibatan mereka itu, kan begitu. Dan pasti video-video itu juga dari pelapor-pelapor itu, kan begitu. Dengan begini, maafkan kalau ada asumsi yang mengatakan kenapa Anda buying time, karena sebenarnya lebih mudah membangun narasi di publik daripada kemudian mengklarifikasi kepada aparat penegak hukum. Komentarnya? Yang pertama, kita lihat aparat kita itu tidak secara jujur menjalankan tugas dan fungsinya sebagai aparat yang terikat dengan norma. Indikatornya apa? Tidak jujur. Indikatornya. Kalau yang dilaporkan ini hanya 160 KUHP tentang penghasutan, 28 ayat 2 Undang-Undang ITE tentang kebencian dan permusuhan, atau 28 ayat 3 tentang kabar bohong, atau pasal 32 dan 35 tentang manipulasi Undang-Undang ITE yang itu ancamannya sampai 12 tahun, nggak ada masalah karena itu delik umum. Maka penyelidik yang punya kewenangan untuk menentukan siapa si biang kerok dari dugaan tindak pidana dari perkara itu. Tetapi di kasus ini kan ada pasal yang limitatif, berapa itu? 310 KUHP
311 KP dan 27A Undang-Undang ITE yang berkaitan dengan menyerang kehormatan melalui sarana ITE. Yang ini tidak bisa kemudian penyidik mengambil alih fungsi seorang korban, kemudian dia meraba-raba kayaknya ini deh yang mencemarkan Pak Jokowi, kayaknya ini deh yang kayaknya memfitnah. Nggak bisa. Nah itu yang kita uji begitu loh. Karena itu kalau memang mau jujur sebutkan saja dari 12 orang ini mana yang ini terlapor laporan Jokowi, mana yang ini laporan dari Samuel Sweken, ya, Lecumanan, juga Andi Kurniawan, sehingga menjadi jelas. Apalagi sebelumnya ini kan 6 laporan, 2 gugur. Artinya apa? Artinya ini adalah suatu perkara yang naik, yang semestinya harusnya dipisah, tetapi dicampurkan, dan karena dicampurkan itulah menjadi tidak jelas mana yang delik aduan, yang harus disebutkan, mana yang delik umum, dan akhirnya dengan narasi peristiwa itulah Saudara Joko Widodo bisa bersikap pengecut, tidak berani sebut nama, walaupun belakangan muncul nama Abraham Samad sebagai terlapor dari kasus yang dia laporkan. Jadi menurut Anda disinilah buktinya bahwa aparat berpihak? Ya, itu indikator yang Kan bisa belum kita selesai baca. kasusnya. Nah, bukan masalah akhirnya. Nah, kalau kita bicara keadilan itu tidak di ujungnya, tapi prosesnya. prosesnya. Kalau dalam prosesnya saja kita sudah membaca ada ketidakadilan, apakah kita mau berharap pada ujung dari akhir proses ini? Begitu Ini loh. bisa dianggap juga sebagai upaya Anda membangun narasi bahwa sejak awal aparat tidak ada keadilan dan Membangun narasi bagi advokat itu biasa, bagi kubu Ya. Jokowi juga selalu membangun narasi. Kami Ya, juga membangun sama-sama, narasi. kan? Tapi soalnya adalah mana narasi yang secara aktual sesuai dengan norma, sesuai Ya. dengan fakta, dan reasonable begitu. Ya, Dan itu yang sedang kita uji kepada publik. Biarlah publik yang akan menilai Iya, nanti. artinya ketika narasi itu Anda bangun karena Anda sudah tahu akhirnya akan seperti apa. Jadi dari awal sudah dibangun sehingga nanti Tidak akan juga terjadi demikian. ada Tidak juga kriminalisasi demikian. begitu. Tidak juga demikian. Kami berharap karena dengan narasi yang dibangun kontrol ini, jadi penyidik yang tadinya melenceng bisa lurus lagi. Penyidik yang tadinya merasa menjadi pribadi Jokowi, kemudian menyebutkan nama-nama yang dianggap itu terlapor dari saudara Jokowi, segera mengembalikan kepada saudara Jokowi, Pak, dari 12 ini mana loh? Biar kami juga punya tanggung jawab. Jangan sampai nanti yang diadu domba seolah-olah kita masyarakat dengan Ya. saudara penyidik. Jadi begitu. katanya penyidik melenceng ini. Komentar Anda? Gini loh, dari 12 nama itu juga belum pasti yang mana yang menjadi tersangka. Gitu loh. Tetapi memang prosesnya setelah ada penyidikan biasanya ada tersangka. Iya, nggak mungkin naik ke penyidikan ya. Iya, Kalau tidak yakin tetapi aparat. kan ini kan harus dikonfirmasikan menetapkan tersangka ini melalui alat-alat bukti tadi. Iya. Itulah makanya diperiksa saksi-saksi ini kan begitu. Diperiksa ahli. Nah, itu video-video itu dicek satu-satu, kemudian nanti ahli-ahlinya, ahli IT, ahli bahasa, ya, kemudian dari BRIN sebagai peneliti, ini nih dari media, wartawan, segala macam yang mewakili media misalnya. Nah, ini kan akan dilihat apakah memenuhi unsur enggak ini. Kan bahasanya kan yang diduga dilakukan kan begitu. Ya. Nah, setelah memenuhi unsur baru yang dilakukan, yaitu yang tersangka. Nah, jadi prosesnya sebetulnya sesederhana itu. Tidak perlu ditakutkan. Tidak perlu ditakuti. sesederhana itu. Jadi tapi memang itulah secara psikologis ya. Teman saya bilang, bukan teman, kita sekarang di dunia advokat ini ya, kita bilang, jangankan lu bro, jenderal aja diperiksa di proses penyidikan gemeter katanya kan begitu kan. Itu biasa saja begitu loh. Saya juga misalnya sebagai advokat kalau diperiksa yang sudah berulang-ulang misalnya mengatakan kalau diperiksa saya sebagai saksi sebagai tersangka misalnya gemetar juga. Iya. Kalau yang gemeter biasanya punya salah kan? Belum tentu. Belum tentu. Kadang kita juga tadi ada orang telepon saya. Perlu nggak gue bagi pengacara ya? Didampingi pengacara ya? Iya. Nggak. Padahal dia punya ketakutan yang berlebihan. Tetapi itu secara psikologis begitu. Maka dibutuhkanlah biasanya pengacara untuk mendampingi supaya memang memang kalau kita yang berhadapan langsung itu memang kadang kita dengan kebingungan kita secara psikologis maka dibutuhkan pendamping. Jadi makanya saya kembali ke awal. Itu biasa saja sebetulnya. Ya, ketika di panggilan pertama ya saya tidak menghubungkan langsung dengan mereka ini ya. Tetapi ketika di panggilan pertama yang klien-klien saya misalnya shock pertama itu biasa saja. Maka supaya tenang kita tenangkan, oke kita atur jadwal lah. Itu biasa saja. Cuman nanti kan akan dilihat itu kembali lagi.
alasan-alasan itu, kewajaran-kewajaran itu akan dinilai oleh penyidik. Ya. Tadi udah dikomunikasikan, itu sangat bagus, itu biasa gitu loh. Artinya ketika penyidik melihat ada ketidakwajaran, ada kejanggalan, bisa dianggap sebagai sebenarnya ini sinyal bahwa yang bersangkutan itu memang merasa dirinya bersalah, walaupun masih dalam proses penyidikan. Dari kacamata Anda, ya personal gimana? Ya, itu subjektif penyidik. Selalu ada yang seperti itu. Iya, iya. Penyidik, namanya penyidik, fungsinya dia memang ini mencari-cari. Dan dia dilatih untuk itu kan? Dia dilatih untuk Bahkan itu. dia bisa mencium dari aroma atau bau begitu ibaratnya kan? Bisa. Memang dia dilatih untuk itu. Makanya yang sembunyi dimanapun, ya menyembunyikan apapun, dia sudah terbiasa. Bagaimanalah kita yang sudah terbiasa Artinya menghadapi. Anda masih melihat bahwa aparat kita masih on the right track begitu? So far on the right track, dan kalau ada misalnya proses ini yang dilakukan oleh siapapun yang tidak on the right track, pasti penyidik biasanya mencium. Pasti dia tahu karena dia sudah biasa menghadapi. Termasuk independensi aparat kita. Termasuk independensi aparat kita. Ini aparat kita nih ya. Ini kita ngobrol-ngobrol misalnya saya kan tidak selalu ketika proses pemeriksaan itu misalnya kan ada waktu misalnya lagi ngeprint atau lagi kita ngobrol-ngobrol begini. Oh kita ini diawasin publik bang, apalagi dari pihak mereka. Terus ini ya kita nggak berani macam-macam. Termasuk macam-macam apa maksud Anda? Ada Maksudnya, keberpihakan begitu atau tidak adil? Iya, persis seperti yang disampaikan Bung Ahmad tadi misalnya. Nanti kalau Pak Jokowi begini, waktu itu saya tanya, Pak Jokowi udah dipanggil belum? Ya ini sudah kita sampaikan panggil, undangan. Sudah kita sampaikan undangan, tetapi nanti akan dikomunikasikan sama pengacaranya. Kita nggak mungkin nggak manggil Pak Jokowi bang, nggak berani kita. Ini yang kemarin aja udah disorot publik, kemudian dibangun narasi yang macam-macam. Saya yakin penyidik pasti on the track dalam kasus ini. Ya, itu yang Anda tidak percaya. Anda menganggap tidak adil begitu. Saya tidak melihat ketidakpercayaan, tetapi saya melihat indikasi sesuatu yang harus kita luruskan. Nah, saya mengomentari tadi. Kalau ada yang diluruskan berarti ada yang tidak sesuai dong. Apa bedanya dengan Anda tidak percaya pada aparat kita? Beda. Kalau tidak percaya itu segala proses tidak kita ikuti. Anda boleh pilih-pilih bagian ini percaya, bagian itu tidak percaya. Kalau hal yang itu sudah sesuai track itu kita ikuti. Mana yang kemudian tidak sesuai itu yang kita kritisi. Jadi ketika kita mengkritisi kinerja institusi kepolisian, sama persis lah hari ini kita mengkritisi kejaksaan yang tidak segera mengeksekusi Silvatar Matutina, bukan berarti tidak percaya, tapi kita ingin kebaikan institusi aparat kita itu menjadi baik dan hukum benar-benar tegak, keadilan benar-benar diterapkan kepada seluruh masyarakat tanpa pandang bulu. Tadi soal nama yang sekali lagi yang menjadi parameter itu soal nama. Kita itu tidak sedang mau menetapkan siapa tersangkanya, tapi kita sedang fokus 12 terlapor itu dari mana nama itu. Kan muncul kesimpulan nama itu bisa jadi dari saudara Jokowi selaku pelapor, nggak ada. Ya kan, dari kemudian pelapor. Oke lah kalau pelapor lainnya seperti Lecumanan, Andi Kurniawan sama Sambal Suekan mungkin bisa keluar nama, tapi kan nggak mungkin keluar nama yang berkaitan dengan pencemaran. Karena pencemaran itu harus pribadinya saudara Jokowi. Berarti yang lain misalnya yang berkaitan dengan 160 KUHP tentang penghasutan. Oke. Nah, yang terakhir, apakah mungkin itu keluar dari penyidik? Oke, saya tegaskan tadi, kalau keluar dari penyidik itu di delik umum yang 160-nya, laporan Lecumanan dan kawan kan oke, memang kewenangan penyidik. Tetapi kalau untuk masalah tentang pencemaran dan fitnah, itu kan yang menyatakan dirinya direndahkan serendah-rendahnya. Itu adalah saudara Joko Widodo, nggak bisa. Nah hari ini kita mau bernarasi, kan ini masih pelapor, kecuali nanti tersangka. Nggak bisa begitu justru dari terlapor. Asumsi semua kan? Bukan begitu. Jadi kalau memang secara hukum, orang-orang 12 ini tidak dilaporkan oleh saudara Joko Widodo, berarti Jokowi nggak bisa menuntut. Karena berarti dia sudah melepaskan haknya. Karena ini adalah delik aduan. Sekali lagi delik aduan. Apakah begini? Kemudian kami mohon maaf ya, suuzon ya, berprasangka buruk. Jangan strateginya Jokowi hanya setengah jalan, habis itu dia cabut, dibiarkanlah laporan yang lainnya bertarung dengan kami. Deliknya nggak butuh lagi ijazah, karena apa? Sudah menjadi delik umum, penghasutan. Lalu yang dipersoalkan kebencian, permusuhan kepada individu, kelompok, golongan, dan seterusnya. Akhirnya apa? Inilah yang saya khawatirkan terjadi. Gus Dur dan Bambang Trijilid II diadili, divonis, tetapi tidak pernah ada ijazah aslinya. Oke. Gimana komentarnya? Ya, jadi kami waktu itu ngobrol-ngobrol dengan Pak Jokowi. Kapan itu? Ketika laporan Pak Jokowi sudah masuk. Banyak nih teman-teman relawan, mewakili relawan. Pak, kami akan lapor ini.
Pak Jokowi bilang, jangan, sudah cukup, sudah cukup. Saya saja sudah cukup melapor. Maksudnya cukup Pak Jokowi yang melapor? Yes. Termasuk melaporkan nama-nama? Termasuk melaporkan. Yang Anda katakan tadi lewat kuasa hukumnya itu? Yes. Oke. Sudah laporan saya aja. Ini delik aduan. Nah, yang mau saya sampaikan adalah bahwa memang yang delik umum ini, yaitu mereka, teman-teman itu saja. Gitu loh. Itu kan hak dia juga. Ya. Yang merasa melihat di publik, di sini ada dugaan tindak pidana. Itu hak dia juga dong. Ya, kemudian kita membangun narasi ya seolah-olah yang mereka lakukan itu salah. Enggak seperti itu juga. Oke, Pak Jokowi sudah melaporkan delik aduannya. Tadi Bung Ahmad sudah menyampaikan. Pengacaranya juga sudah menyebut kok. Ya. Ya, inisial-inisial itu. Publik juga sudah tahu kok. Ya, perkara nanti itu ya saya sampaikanlah. Perkara nanti itu yang mana yang dilaporkan Pak Jokowi sing ini udah menjadi 12 seperti ini, ya silahkan. Teman-teman ini nanti dalam proses penyidikan, ya baik pengacaranya, sebetulnya pengacaranya datang ke penyidik juga bisa aja sekarang. Bisa aja, nggak ada. Oke, mewakili kliennya. Bisa. Kemudian juga nanti waktu diperiksa juga bisa saja, Pak. Ini yang laporan Pak Jokowi yang mana sih? Saya di sini misalnya contoh nih, Roy Suryo. Pak, saya ini laporan siapa? Laporan siapa sih yang kalian tanya ini? Kan begitu. Saya dilaporkan Pak Jokowi. Bisa. Bisa saja, nggak ada masalah di situ. Makanya saya katakan, saya yakin betul ya bahwa penyidik dalam hal ini akan on the track. Tidak akan berani macam-macam. Tidak saya harus akhiri diskusi dalam waktu 1 menit, 30 detik. Tapi sampai kapan Anda akan mengulur waktu ini? Saya tidak mengulur waktu. Kami sedang melakukan upaya hukum untuk membela klien kami. Itu upaya hukum ya? Dan itu dilindungi oleh undang-undang. Dan saya mau tegaskan bahwa kalau nama itu muncul dari penyidik, bukan itu yang kami inginkan. Tapi yang kami inginkan dari kejujuran Saudara Joko Widodo. Kalau Jokowi dikatakan hanya mengadukan delik pencemaran melalui kuasa hukumnya juga, delik aduan lainnya, jadi apa fitnah? Enggak juga terbukti bohong, karena di laporan Saudara Joko Widodo di Polda Metro Jaya itu ada pasal tentang manipulasi dan distribusi elektronik tanpa hak, yakni pasal 35 dan 32 yang ancamannya 12 tahun dan 8 tahun penjara. Disitulah yang dulu kami sebut ini ada penyelundupan hukum. Ya, komplainnya tentang masalah pencemaran, tetapi yang dimasukkan masalah delik IT yang itu ancamannya lebih dari 5 tahun, yakni 12 tahun, yang itu motifnya pasti ingin agar orang yang dilaporkan kalau sudah tersangka bisa ditahan oleh penyidik. Oke, kalau Anda ketemu dengan Roy Suryo CS, mumpung ada kuasa hukumnya, apa yang mau Anda sampaikan kepada mereka? Ya, silakan ikuti proses hukum ini. Ini sudah sampai proses penyidikan. Ini penyidikan biasa saja. Dalam proses penyidikan memang harus ya kalau yang terlapor harus diperiksa sebagai terlapor, diperiksa kalau meningkat nanti diperiksa sebagai tersangka, kemudian berlanjut kepada P21 persidangan. Silahkan, itu memang bagian proses. Silahkan kita awasi, termasuk saya juga awasi. Saya punya kepentingan dalam penyidikan ini karena saya terlibat langsung sebagai saksi. Saya juga ya dalam hal ini konteksnya di sini sebagainya orang Pak Jokowi yang terlibat di sini sebagai saksi, saya juga akan awasi ini. Kita sama-sama publik akan awasin ini biar ada kepastian hukum terhadap kasus ijazah Pak Jokowi. Termasuk media tentu mengawasi. Yes. Oke, baik Bapak-bapak, Anda kan berdua kan ahli hukum, sama-sama paham hukum, tapi harus punya satu kepercayaan pada aparat penegak hukum kita. Cuma satu kemampuan yang Anda pasti nggak bisa. Apa itu? Saya lebih bisa. Apa itu? Baca naskah berita itu. Saya kasih satu bait. Anda dulu. Dalam proses hukum penundaan bisa menjadi bagian dari strategi. Pelan-pelan. Jangan marah-marah. Diulang. Ulang ya. Ya. 1, 2, 3. Dalam proses hukum penundaan bisa menjadi bagian strategi. Tahan. Namun, berapa lama? Giliran dia. Silakan, Bung. Namun, seberapa lama kebenaran dapat ditunda, akhirnya waktu yang akan menjawab. Wih, Anda berdua kalau pensiun bisa gantiin kami di sini. Jangan. Sudah cukup saya saja mewakili rekan Tasya Lutmila dan tentunya seluruh kerabat yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Merdeka. Merdeka.